1 ya. Ini dia dalam persamaan di atas A konstan ya. Jika ini tidak ada ya, jika tidak ada X yang memenuhi persamaan, maka nilai A berapa katanya ya. Jadi X nya tidak ada yang memenuhi persamaan ya. Di langkah pertama biasa gitu ya, T2 ruas kita kalikan dulu ya. Jadi dia 2X kurang 15 tuh ya. Dia sama dengan dia 3X tambah 15 tambah 5X kurang 5. Ini kalau kita susun dia dapat 2AX ini kurang 3X ya, kurang 3X kurang 5X sama dengan 15 kurang 5 tambah 15 ya. Dapat dia 2AX dikurang 8X sama dengan ini 25 ya, 25. Dapat nih dia kita keluarkan X nya ya, X keluar, sisa dia 2A dikurang 8 sama dengan 25. Dia katanya tidak ada nilai X yang memenuhi gitu ya. Jadi dia X sama dengan 25 per 2A dikurang 8. Bentuk pecahan apa dia syaratnya? Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Atau penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 4. Nah, jadi kapan X nya ini tidak ada penyelesaian? Kalau A nya 4 C ya. Nomor 1. Nomor 2 lagi ya. Persamaan di atas benar ya untuk semua X, di mana A, B adalah konstanta. Berapa nilai A dikali B ya. Ini kita buka satu nih ya. Jadi yang sebelah kiri kita susun ya. Jadi AX dikali 5X pangkat 2 gitu ya. Jadi 5AX pangkat 3 dikurang, ini kurang nih yang AX dengan BX ya, dikurang AB X pangkat 2. Terus AX dikali 4 ditambah 4AX. Ini lagi dia ditambah 15X pangkat 2 dikurang 3BX ditambah 12. Nah, ini yang sama dengan sebelah kiri itu ya. Ini kita masih ubah di sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Ini yang pangkatnya kita samakan dulu ya derajatnya ya. Dapat di sini dia 5AX pangkat 3 terus ditambah ya yang sama-sama pangkat 2 ya. Ditambah 15 dikurang AB gitu ya. X pangkat 2. Yang ini lagi ya, ditambah lagi ya. 4A dikurang 3BX. Nah, ini ditambah 12. Nah, ini baru kita samakan langsung lagi sama dengan 20X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 12. Yang pangkat 3 sama dengan pangkat 3. Dapat di sini 5A sama dengan 20. Dapat A-nya sama dengan 4. Yang pangkat 2 sama dengan yang pangkat 2 gitu ya. Ini dia 15 kurang AB sama dengan min 9. Gitu ya. Ini bisa langsung nih ya. Dapat di sini AB min AB sama dengan min 24 ya. Ini langsung lihat. Jadi AB sama dengan 24 ya. Langsung di AB 24. Atau kalau mencari A dulu boleh ya. Nanti A nya 4 dapat B nya 6 gitu ya. Sama aja ya. Nah, ini yang nomor 2 ya. Nomor 3 lagi. Yang mana pada pernyataan berikut ya, semua nilai X yang mungkin yang memenuhi persamaan di atas. Nah, ingat nih ada values ya, ada jamak ya, plural gitu ya. Jadi isinya ini harus yang 2 buah kita pilih ya. Dan ini pas salah nih ya, tak boleh ya karena ada S itu. Jadi langkahnya kita kali silang aja ya. Ini dapat dia 2X sama dengan
2x pangkat 2 kurang 6x gitu ya. Dapat nih dia 2x pangkat 2 dikurang 8x ya, ini sama dengan 0. Keluarkan x nya ya, 2x x kurang 4 sama dengan 0. Dapat x nya 0 atau dapat x nya 4. Nah yang B ya. Atau kalau mau kita coret-coret begini ya, x per x kurang 3 sama dengan 2x per 2. Dicoret satu saya dapat sini x kurang 3 sama dengan 1. Jadi x sama dengan 4. Ingat ya kan dia falus katanya 2 buah. Jadi kita cari lagi kan, uji lagi 0. Uji x sama dengan 0 ya, rupanya pas dia. Karena 0 dan 4 ya, hati-hati di sini ya. Hati-hati yang ada yang jamak, ada yang tunggal gitu ya. Nomor 3 ya. Untuk nomor 4 lagi. Sebuah sistem ya dari 3 persamaan digambarkan dalam bidang XY ya di atas. Berapa banyak solusi yang dipunyai katanya. Jadi kalau solusi ini apa jadi? Kan dia perpotongan ini semua grafik yang terlibat ya. Yang terlibat. Ya kalau dia 3 buah grafiknya, jadi yang perpotongan di ketiga-tiganya. Nah, ini dia kan. Satu aja ya. Nah, ini dia yang di sini ya. Satu aja ya, yang B ya, 1. Dia harus irisan ya. Ketiga-tiganya gitu. Karena ada 3 buah grafik. Itu nomor 5 lagi ya. Yang mana pernyataannya ekuivalen ya, persamaan yang setara ya, yang ekuivalen dengan yang di atas ya. Ini kan tinggal kita samakan penyebutnya ya. Ini kan x base tadi kan cuma syarat ya. Domainnya. Kalau di sini kan syaratnya apa ini? 2x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0 ya. X-nya tidak boleh sama dengan min setengah. Min setengah ini kan lebih dari x 0 ini ya, nggak masalah tuh ya, kan aman jadi ya. Yang soalnya ini dia, yang syaratnya ini dia, nggak masalah ya, yang x besar dari 0 ya. Jadi tinggal kita samakan grafiknya. Jadi 1 per 2x tambah 1 tambah 5 per 2x tambah 1 per ini 2x tambah 1 ya. Kita samakan penyebutnya. 2x tambah 1 ini dia 1 tambah 10x tambah 5. Terus lagi dia x di depan semuanya ya. 10x tambah 6 per 2x tambah 1. Ini dia yang D. Nomor 6 lagi ya. Grafik fungsi f ya dalam bidang XY di atas sebuah parabola. Mana yang bisa ya didefinisikan oleh f ya. Ini kan cara kalau dia grafik langsung bisa kita ganti-ganti ya. Jadi misalnya kita ganti titiknya 3,1 gitu ya. Dapat ini dia kan, x-nya 3, y-nya 1. Jadi 1 sama dengan 4 kali 3 kurang 3 pangkat 2 tambah 1. 1 sama dengan 0 tambah 1. 1 sama dengan 1. Di A sini ada. Nah, atau kita pakai rumusnya ya, kalau ditenangnya bukan fungsinya gitu ya, atau ada titik lainnya gitu. Jadi kalau ini rumusnya apa nih? Ada titik puncak, ada titik puncak, ada titik lain. Titik puncak ini dia x dengan yp gitu ya. Titik lain ini dia x, y. Nah, jadi kalau kita ingat rumusnya pada nih, y sama dengan a x dikurang xs kuadrat ditambah yp. Kita ganti xs dengan yp dulu. Y sama dengan a x, xs nya yang puncak ini ya, xs dengan yp ya.
S-nya 3 pangkat 2 tambah 1. Yang X, Y ini kita ambil sembarang titik ya. Kita ambil ini ya, X, Y nya 2,5. Jadi 5 sama dengan A kali 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 1. Dapat ini dia 5 sama dengan ini A ya, tambah 1. Ini 1 pangkat 2 1 ya. Dapat di sini A-nya sama dengan 4. Kita ganti ke yang belum kita ganti, X dengan Y-nya. Dapat ini dia Y sama dengan 4 kali X kurang 3 kuadrat tambah 1. Nah, ini caranya kalau kita cari rumus betul-betul ya. Ini kalau kita uji titik-titiknya. Ini titik di rumusnya. Sama isinya yang A. Nomor 7 lagi ya. Apa himpunan penyelesaian ya dari persamaan akar X tambah 2 sama dengan min X. Ini kan bisa kita uji dulu nih ya. Atau ini kita cari ke rumus ya. Jadi ini akar X tambah 2 sama dengan min X. Ada bentuk akar. Apa dia syaratnya? Di bawah tanda akar besar sama 0 ya. Jadi X-nya ini besar sama min 2. Sekarang persamaannya lagi. Kedua ruas kita pangkat 2. Jadi akar X tambah 2 pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Dapat dia X tambah 2 sama dengan X pangkat 2. Susun lagi. X pangkat 2 kurang X kurang 2 sama dengan 0. Min 2 dikali berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya min 1 ya. Pada dia X dikurang 2 X ditambah 1 sama dengan 0. Dapat nih kita X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan min 1. Diminta gini ya. Min 2 besar dari min 2. Min 1 masuk, 2 masuk. Nah, jadi masuk yang min 1 dengan 2. Kita uji dulu ya ke persamaan ya. Kita uji ketika X-nya sama dengan min 1. Dapat dia akar dari min 1 tambah 2 sama dengan min 1. Dapat 1 sama dengan 1. Betul ya. Kita uji lagi untuk X sama dengan 2. Jadi akar dari 2 tambah 2 sama enggak dengan min 2. Ini 2 sama dengan min 2 ya. Salah nih ya. Jadi yang kedua dia salah. Yang 2 salah ya. Yang 1 betul. Ini isinya yang min 1 betul ya. Yang B ya min 1. Walaupun keduanya masuk karena ada tanda akar gitu ya, itu ada min di sebelahnya ya, diuji lagi titiknya ya. Dia nomor 7, yang nomor 8 lagi. Which of the following, yang mana penyelesaian yang bukan solusi ya. Nah, ada tanda akar. Di bawah tanda akar apa syaratnya? Harus besar sama 0. Jadi X-nya besar sama 0. Jadi yang salah mana nih? Yang min 4 ya. Karena kecil dari 0 ya. Yang gini tuh ya. Ini 0 dia. Ini dia 1, 3. Kan masuk ya. Nah, ini min 4. Di luarnya kan nggak masuk dia. Di sini yang A ya. Min 4. Nah, yang nomor 9 lagi. Dalam gambar di atas AD beririsan dengan BE, jadi berpotongan si istilahnya ya di titik C. Jika X-nya sama dengan 100, X-nya 100, berapa nilai Y? Nah, ini kita cari ya dalam segitiga ABC ya. Jumlahnya 180 ya, udah kepakai 120, sisa sini dia 60. C di kiri sama kanan dia bertolak belakang, jadi dia besarnya sama. Ini sini juga dia 60. Ini 40, 60, sisa lagi sini dia 80 ya. Nah, jadi dia 80. Nomor 9 ya. Nomor 10 lagi. Ini seorang anak memiliki sebuah kaleng berisi permen. Ia mengambil 3/10 bagiannya untuk dibagikan kepada teman-temannya. Kemudian mengembalikan. Ini beda nih ya. Yang pertama dia mengambil
yang kedua dia mengembalikan. Nah, udah digambarnya 3/10 dikembalikan 5 lagi ya ke dalam kaleng, sehingga jumlah permen dalam kaleng menjadi 3/4. Nah, ini sisanya ya, sisanya 3/4. Apabila salah satu temannya mengambil 3 permen lagi, nah ini cerita berikutnya nih ya. Kita cari sisa yang sampai terdapat dulu ya. Misalnya di sini banyak permennya X, banyak permen mula-mula nih ya. Ini dia X. Nah, di yang sisanya 3/4. Jadi dia 3/4 X ini sama dengan apa dia nih? Sisanya apa dia nih? Awalnya tadi gitu ya, dikurang, diambilnya 3/10 bagian X, dikembalikan lagi 5. Nah, kayak gitu ya. Sisanya ini yang awal, yang diambil, yang dikembalikan. Terus kita susun untuk X ya. Jadi yang sebelah kiri X semua ya. 3/4 X kurang X tambah 3/10 X sama dengan 5. Terus ini kita samakan penyebutnya ya. KPK 4 sama 10 ya. Ini 20 bisa nih ya. 20. Dapat nih dia 15 X kurang 20 X. Ini dia ditambah 6 X sama dengan 5. Ini dia 1/20 X gitu ya. 1/20 X sama dengan 5. Dapat X nya sama dengan 100. Jadi banyak awal permennya ada 100. Ini apabila salah satu ada kata-kata lagi ya. Jadi yang sisa pertama dulu ya. Jadi sisa pertama katanya 3/4 dari 100. Ini 25 ya, jadi dia dapat 75. Nah, sisa yang kedua lagi. Jadi 75 diambil 3. Dapat dia 72 ya, jadi dia B ya. Nomor 10 ya. Yang nomor 11 ya. Seorang anak memiliki toko kue. Ia ingin mengetahui beberapa persen ya dari konsumen yang membeli rainbow cake ya, rainbow cake. Saat maka survei memperhatikan 60% dari pengunjung tokonya membeli kue. Yang membeli kue 60%. Yang membeli yang 15% ini membeli kue rainbow cake itu ya. Jadi yang membeli kue RC ini ya. Ini dia 15%. Berapa persen pengunjung? Ini pengunjung toko membeli rainbow cake tadi ya. Nah, ini dia nih. Pengunjung toko membeli rainbow cake ini sama dengan pengunjung tokonya ada 90%. 60%. Yang membeli kue rainbow cake ini ada 15%. Kalikan kan? Jadi ini surat 02 sini ya. Di 6 dikali 15 gitu ya, dapat dia 90/1000 gitu ya. Lagi ya, dapat dia 9/100 atau dia 9% ya. Nah, yang B. Nomor 11 ya. Lanjut kita ke nomor 12. Ini kesini 1, 2, 3, 1, 4, 6 ya. Ini polanya semacam-macam ini ya. Coba kita buat dulu ya. Ini 1, 2, 3, 1, 4, 6, 1, 9, 2, 1, 8, 4, 3, 6, 8, 4, 3, 6. Berikutnya berapa? 1, 4, 6 ini dari mana dia datangnya? Kan dari 1, 2, 3 tambah 2, 3. Jadi yang belakang ini kita bikin 2 kali gitu kan. Jadi yang 192 146 tambah 46. Nah, jadi kalau yang di belakang ini dia nih. Ya ini 436 tambah 4 tambah 36. Dia ini 472. Yang E ya. Oke.
Ini nomor 12 ya. Jadi kita ke nomor 13. Diketahui rata-rata 3 bilangan bulat positif ya. Bulat positif adalah 13. Jadi kita misalkan bilangan itu A, B, C ya. Jadi A, B, C ya. Rata-ratanya 13. Jadi dia A tambah B tambah C per 3 sama dengan 13. Jadi kalau kita susun lagi dia dapat A tambah B tambah C sama dengan 39. Jumlah 2 bilangan terbesar, langsung dituliskan di A ini kecil, B nya kecil lagi, C nya yang besar itu ya. Jumlah 2 bilangan terbesar 35. Ini dia nih B tambah C gitu ya, 35. Jika selisih 2 bilangan terkecil 9, dia katanya positif ya. Jadi dia nih B dikurang A gitu ya, sama dengan 9. Kalau A kurang B nanti dia min gitu ya, negatif dia. Maka hasil kali ketiga bilangan, jadi A kali B kali C berapa? Nah, di masing-masing persamaannya ada B-nya gitu ya. Jadi kita ganti yang A dalam B, yang C dalam B ya. Sini yang A-nya sama dengan B kurang 9. Yang ini dia C-nya sama dengan B dikurang 35. Itu ya. Yang ini B-nya, C-nya, coba lihat 35 kurang B ya. 35 kurang B. Yang ini A-nya sama dengan B kurang 9 ya, pas ya. Nah, baru kita ganti. A-nya B kurang 9 tambah B. C-nya 35 kurang B. Nah, ini sama dengan 39. Gitu ya. Ini kita buka kurung ya. B kurang 9 tambah B tambah 35 kurang 9 sama dengan 39. Terus di sini B ya, kurang B. Nah, B-nya habis. Dapat di sini B sama dengan ya. Ini 9 dengan 35 ya, min 9 dengan 35. Ini ditambah dia 26 ya. Sama dengan 39. Dapat B-nya sama dengan, ini dia 13. Dapat B-nya 13, ini di A-nya berapa dan? Jadi A-nya 35 dikurang 9-nya 13 dikurang 9, 4. Dapat sini C-nya sama dengan 35 dikurang 13. Ini 22 ya C-nya. Karena hasil kali ya. Jadi A kali B kali C. Jadi 4 kali 13 kali 22. Nah, ini sudah dia 1144 ya, yang B. Ini nomor 13 ya. Terus yang nomor 14. Diketahui luas suatu persegi sama dengan 3/5 keliling persegi panjang. Jadi luas persegi sama dengan 3/5 keliling persegi panjang. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang perbandingan lebar dan panjang ya. Jadi lebar dibanding panjang 1 dibanding 2. Terus luas persegi panjang 200. Katanya berapa keliling persegi? Ini kita ini satu ya gambarnya. Yang panjangnya 2, yang lebarnya 1. Kita kasih X ya. Jadi panjangnya 2X, lebarnya 1X. Nah, gitu. Jadi luas persegi panjang, jadi dia panjang dikali lebar sama dengan 200. Panjangnya 2X, lebarnya X dikalikan dia 200. Atau ini X pangkat 2 sama dengan 100. X-nya ambil 10 ya, karena dia panjang gitu ya. Nah, dapat X-nya 10. Terus kita cari keliling gitu ya. Jadi dia keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali 3X, ini dia 6X. X-nya tadi 10, jadi 6 dikali 10 ya, 60.
jadi yang luas persegi panjang lagi 3/4 dikali 3/5 dikali 60, ini dia 12, dapat ini dia 36. Luas persegi panjangnya 36, luasnya dia kan sisi pangkat 2 ya, sama dengan 36, dapat sisinya sama dengan 6. Terus keliling persegi panjangnya, jadi 4 dikali 6 ya, keliling persegi ya, 4 dikali 6 disama dengan 24 ya, yang D. Itu nomor 15 ya. Diketahui M bertambah 2 kali lipat per hari, N bertambah 4 kali lipat tiap 2 hari ya, di bedanya. Maka jumlah N dan M dalam 6 hari ya. Ini yang M. Ini yang M. Ini hari pertama, hari kedua ya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nah, hari pertamanya M ya. Hari pertamanya M. Hari ini dia N ya. Hari kedua dia berubah jadi 2M. Ini dia jadi 4M. Ini dia 8M, 16M gitu ya, 32M. Yang N-nya ini dia tiap 2 hari ya, ini dia N. Baru kali 4 ya. 4N, 4N karena tiap 2 hari. Yang N lagi dia dikali 4 ya. Jadi ini N16N, 16N. Terus jadi hubungannya ya, kita nggak tahu gimana M dan N-nya ya, M-nya gimana, N-nya gimana, nggak jelas ya. Jadi nggak bisa kita tentukan dia besar kecil atau sama ya, dijumlahkan dia nggak tahu, kita di sini C ya. Hubungan